Daerah Godok Suci adalah pusat dari penyebaran agama Islam untuk wilayah Tatar Garut dan sekitarnya. Saat itu penyebaran agama Islam dilakukan oleh Raja Sangara bersama para pengikut setianya yang terdiri dari para bangsawan Sunda yang telah memeluk agama Islam, baik yang ikut bersamanya selama di perjalanan dari Cirebon, maupun bangsawan dari daerah Godok Suci dan sekitarnya, seperti Dalem Pagerjaya, Sarepen Agung dan yang lainnya. Di daerah Garut menurut sejarah Godok, Raja Sangara terkenal dengan sebutan Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci, putra Prabu Jaya Dewata, Sri Baduga Maharaja yaitu Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran pada masa 1482 sampai 1521 Masehi. Beliau adalah paman dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati putra Syekh Syarif Abdullah dengan Nyimas Syarifah Mudaim Nyimas Rara Santang. Di antara salah satu bangsawan Sunda yang telah memeluk agama Islam dan juga masih termasuk pengikut setia Raja Sangara adalah Prabu Wijaya Kusuma atau Adipati Liman Senjaya Kusuma, Sunan Cipancar Limbangan, putra Prabu Hande Liman Senjaya, yang pada tahun 1525 Masehi, menggantikan ayahnya sebagai penguasa kerajaan Galupakuan, Limbangan. Dan pada tahun itu pula kerajaan Galupakuan berubah menjadi Kabupaten Limbangan. Yang menjadi bupatinya sebagaimana tercatat pada Fatsal 8 nomor 1, Bundel 13 Preanger Regen Capen adalah Adipati Jaya alias Liman Senjaya Kusuma yaitu Sunan Cipancar, Bupati Limbangan, Galuh Pakuan. Perjalanan dakwah Islam Raja Sangara dan para pengikutnya tersebut dilakukan ke arah selatan, seperti Sancang Pamengpek Kandang Wesi, Bumbulang, Timbanganten, Tarogong Leles Panembong, Bayongbong, dan Batuwangi, Cikajang. Setelah Raja Sangara dan para pengikutnya wafat, penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh para Seweu Siwi Dalem Pagerjaya, Sarepen Agung dan yang lainnya. Pada abad 16-17 Masehi, di daerah suci tak ada catatan tertulis tokoh kiai atau ulama, sebelum lahirnya Mbah Nur Yai. Pada tahun 1700-an Masehi, di daerah suci lahir seorang putra dari salah seorang bangsawan Rancakalong Suci yang diberi nama Nur Yai yang selanjutnya para Seweu Siwi menyebutnya Mbah Nur Yai. Menurut catatan Kiai Haji Abdul Halim putra Kiai Haji Abdullah Mukilam, bahwa Mbah Nur Yai adalah putra Dalem Puspadirana, salah seorang bangsawan dari keluarga besar Dalem Pagerjaya Godok Suci. Ketika usia masih muda Mbah Nur Yai pergi belajar dan berguru agama Islam kepada ulama, yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Syekh Abdul Muhyi, yang hidup sekitar tahun 1650 sampai 1730 Masehi, yang saat itu terkenal sebagai seorang wali penyebar dan pengembang agama Islam di Tatar Pasundan, mulai dari Kuningan, Batuwangi sampai Pamengpek. Dan selanjutnya tahun 1689 sampai 1730 Masehi, beliau tinggal dan menetap di Kampung Saparwadi Pamijahan Tasikmalaya. Menurut riwayat, di samping sebagai murid Syekh Abdul Muhyi, Mbah Nur Yai juga berguru kepada Kiai Raden Jafar Sidik atau terkenal dengan sebutan Syekh Wali Jafar Sidik, tahun 1695 sampai 1800 Masehi, di Cibiuk Tengah Kabupaten Limbangan sekarang termasuk Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Sumber lain meriwayatkan pula, bahwa beliau pernah menuntut ilmu keislaman di Cirebon, Ampel Surabaya, Ambon dan Ternate Maluku. Bahkan kepergiannya ke Ambon dan Ternate itu disertai dengan gurunya Syekh Abdul Muhyi. Setelah menamatkan pendidikannya, Mbah Nur Yai pulang kembali ke desanya dan tampil menjadi sosok seorang ulama yang berpengetahuan luas dalam bidang agama Islam. Kemudian selanjutnya beliau mendirikan pesantren di daerah Cibangban dan Rancakalong. Sejak itulah nama Mbah Nur Yai tampil dan terkenal di lingkungan keluarga besar Dalem Pagerjaya Suci khususnya dan umumnya umat Islam di sekitar wilayah yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Garut. Beliau saat itu tampil sebagai seorang dai dan sebagai seorang ulama dari daerah suci, sejajar dengan tokoh-tokoh ulama sejamannya, seperti Kiai Raden Nur Hashim, menantu Syekh Jafar Sidik, Kiai Raden Zakaria, menantu Raden Wiraha atau dalam Tegal Jati Pasir Uncal Karangpawitan, Kiai Raden Fahrudin atau terkenal dengan sebutan Kiai Biru Sepuh, leluhur keluarga besar Biru, dan yang lainnya. Ada kemungkinan yang membentuk dan mewarnai sikap hidup Mbah Nur Yai dalam berdakwah atau mendidik para putra serta masyarakat suci dan sekitarnya pada abad 18 Masehi adalah dari ketiga tokoh ulama terkenal di Tatar Pasundan saat itu, yaitu Syekh Wali Jafar Sidik, Syekh Abdul Muhyi dan Syekh Maulana Mansur Cikadun Pandeglang. Pada abad 19 dan 20 Masehi penyebaran dan perkembangan Islam di daerah suci dan sekitarnya, makin pesat setelah putra dan cucu Mbah Nur Yai atau Bani Nur Yai mendirikan pula beberapa pondok pesantren baru antara lain, Fauzan,
Suci Karangpawitan, Uruk Bayongbong, Kudang Limbangan, Sindang Kasih Karangpawitan, Tanjung Pura, Karangpawitan, Sukaraja Karangpawitan, Sumur Sari Sukauning, Sadang dan yang lainnya. Di samping meneruskan dalam pengelolaan pondok pesantren peninggalan generasi-generasi sebelumnya seperti Balong Suci, Cibamban Karangpawitan, Fauzan Sukaresmi dan yang lainnya. Para ulama putra dan cucu Mbah Nur Yai, dan umumnya para ulama dari Tatar Pasundan pada abad 18–19 Masehi hampir sebagian besar adalah alumni dari pesantren-pesantren terkenal di Jawa Timur. Bahkan ada pula yang pergi belajar ke Makkah dan berguru kepada ulama-ulama terkenal di kota tersebut, baik ulama setempat atau ulama dari Indonesia sendiri. Begitu pula di daerah Limbangan, sepeninggal Adipati Liman Senjaya atau Sunan Cipancar dan Seweusiwi penggantinya termasuk para Bupati Kadaleman di beberapa wilayah Kadaleman atau para Bupati Limbangan, mulai dari Bupati Limbangan pertama dalam Nayawangsa 1650–1678 Masehi, sampai Tumenggung Wangsakusumah II 1799–1811 Masehi. Setelah terbentuk Kabupaten Limbangan Garut tahun 1813 Masehi, dan Kabupaten Garut tahun 1913 Masehi. Penyebaran dan perkembangan Islam semakin pesat setelah para ulama keturunan Sunan Cipancar, banyak pula yang mendirikan beberapa pondok pesantren yang terkenal, misalnya Serang Cibiuk, Ciloa, Pulau Sari, Cikelepu, Balai Kambang, Wates, Cicadas, Cigawir, Lio, Cibalampu, Cileli Malangbong, Sumur Sari Sukawening dan lain sebagainya. Nama Mbah Nur Yai semakin terkenal setelah para keturunan Mbah Nur Yai terkenal dengan sebutan Bani Nur Yai, berkembang dan menyebar ke berbagai daerah, khususnya Karangpawitan, Sukarame, Bayongbong, Sucinaraja, Wanaraja, Sukawening, Cibatu, Kersamanah, Limbangan dan daerah-daerah lainnya, bahkan hingga sampai ke kota-kota besar di Jawa Barat, Banten, Cicalengka, Bandung, Majalaya, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta dan yang lainnya. DKI Jakarta, Jawa Timur dan tempat, provinsi, negara lainnya. Bila kita mengunjungi beberapa pondok pesantren misalnya Suci, Balong, Cibamban, Al-Muhajirin Karangpawitan, Riyadul Jannah Sadang, Sucinaraja, Sagaranten, Sukawening, Kresek Cibatu, Kudang Limbangan, Hidayatul Faizin Uruk Bayongbong Fauzan, Salaman, Kudang Limbangan, Cipaku Pasirwangi, Malati Pasirwangi dan lain-lainnya di daerah Kabupaten Garut, ternyata hampir sebagian besar, baik langsung ataupun tidak langsung ada hubungannya dengan Bani Nur Yai, Seweusiwi Sunan Cipancar, Bani Fakih Keluarga Besar Biru, Seweusiwi Sukapura dan yang lainnya. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut, di antaranya juga masih ada hubungannya dengan Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Jafar Sidik Cibiuk ataupun Syekh Maulana Mansur Cikaduen Banten, dan lain sebagainya. Demikian pula beberapa pondok pesantren di luar Garut, misalnya Pondok Pesantren Santiong Cicalengka, Istiqlal Cianjur, Sukamiskin Bandung, Anur Sukajadi Bandung, Minhajul Karomah Banjar, Tangerang dan lain-lainnya. Selain itu di beberapa pondok pesantren selain diselenggarakan pendidikan salafiyah dan madrasah diniyah, juga diadakan pula jenjang pendidikan umum semacam TK, RA, SMP, MTS dan SMA, MA atau juga SMK. Kiai Haji Emu Muhammad Qudsi menjelaskan kepada penulis, bahwa Mbah Nur Yai dalam masa tuanya, tinggal bersama putra bungsunya di Rancakalong Suci Karangpawitan. Disinilah beliau meninggal dalam usia yang telah sepuh, dan dimakamkan di daerah Rancakalong, Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan.